Sky Garden. Dewa kembali duduk dari posisi tidurnya setelah mendengar kalimat yang keluar dari bibir Nada. Aku tahu kamu merindukannya, Nada. Terlihat jelas di matamu sejak dia pergi tadi kau tampak sangat kecewa. Kau tidak bercerita kepadaku tentang kondisi hubungan kalian. Tapi aku tidak akan pernah memaksamu untuk menceritakannya. Aku akan membuat semuanya menjadi mudah bagimu, Nada. Aku akan membuat hubungan kita seperti kita dulu memulainya. Sangat ringan dan tanpa paksaan. Mengalir bagaikan air. Biarkan rasa itu datang sendiri dan tumbuh menjadi besar. Isi hati Dewa mendengar racauan Nada di dalam tidurnya. Dewa hanya terus saja tersenyum mendengar Nada memanggil-manggil nama Raditya. Tak ada rasa kesal ataupun marah di dalam hatinya. Dewa sudah menyadari kesalahannya dan mengerti konsekuensi yang harus diterimanya. Hingga Nada berhenti meracau, Dewa akhirnya kembali tidur di sebelah Nada. Malam ini cukup damai bagi Dewa dan Nada. Keduanya berusaha untuk mencari ketenangan dengan caranya masing-masing. Mereka berusaha untuk tetap bersama dengan semua masalah yang masih ada dalam pikiran mereka masing-masing. Mereka menerima keadaan satu sama lain dan berusaha untuk membangun hubungan mereka dari awal dengan keadaan saat ini. Lalu bagaimana dengan Radit? Apa yang dirasakannya sama dengan yang dirasakan Nada dan Dewa? Bisakah Radit melepaskan Nada dan berdamai dengan perasaan di dalam hatinya? Di mobil setelah Radit menemui Nada, suasana di dalam mobil kali ini sangat tidak bagus. Tidak ada senyuman di wajah Radit. Tidak ada satu kalimat pun yang keluar dari bibirnya. Bahkan setelah Viola bertanya kepadanya apa yang terjadi, Viola juga mencoba untuk merayunya dan mendekat ke Radit. Untuk kali ini, Radit bahkan menolaknya. "Duduklah di kursimu dengan tenang. Tolong jangan ganggu aku," jawab Radit pada Viola sambil menyandarkan kepalanya di sandaran kursi dan menutup matanya. "Apa ada masalah? Apa kau sudah menemui wanita itu?" "Viola, aku mohon padamu, jangan banyak bicara. Duduklah di tempatmu dengan tenang." Radit mengulangi perintah yang sama kepada Viola, lalu diam sejenak sebelum akhirnya memanggil Sandi. "Sandi, kita ke Sky Garden." Destinasi selanjutnya yang dipilih oleh Radit. "Baik, Tuan Muda. Kenapa dia menolakku? Apa yang terjadi dengannya? Dan di mana wanita itu?" Ini pertama kalinya Radit tidak mau menerima sentuhanku. Padahal biasanya, kalau sedang stres seperti ini dia sangat menginginkan aku berada di sampingnya. Apa yang sedang dipikirkannya? Apa ini berbahaya untuk rencana fashion show di Jepang? Aku tidak akan membiarkan jika wanita itu mengacaukan rencanaku. Viola sangat khawatir untuk rencana fashion show-nya. Karena Radit menolaknya malam ini, pikiran Viola juga sangat panik memikirkan dua hal yang cukup besar dalam hidupnya, fashion show dan Alexei. Perjalanan menuju ke Sky Garden agak tersendat karena kemacetan lalu lintas saat memasuki Jalan Legian. Kondisi jalan sangat sempit dengan dipenuhi orang di pinggir jalan berlalu lalang, sepeda motor yang parkir di pinggir jalan, taksi yang berjalan lambat di ujung Jalan Legian, Taksi yang berjalan lambat di ujung Jalan Legian untuk mencari penumpang juga membuat kondisi jalanan macet parah. Kondisi jalan akan terus seperti ini sampai lewat dari jam 4 pagi dan aktivitas nightclub di Jalan Legian tutup. Jam sudah menunjukkan pukul 1.30 malam. Tapi sudah hampir 1 jam Radit belum juga sampai ke Sky Garden, membuat kepalanya tambah pusing dan emosinya semakin tidak stabil menunggu di kemacetan. "Sandi, masih berapa jauh lagi?" "Kurang lebih 500 meter lagi, Tuan," jawab Sandi setelah melihat GPS. "Kita jalan kaki saja, Sandi."
Klek. Radit sudah membuka pintu lebih dahulu dan keluar tanpa menunggu Viola ataupun Sandi. Viola mengikuti agak terburu-buru di belakang Radit. Saat ini bahkan Radit tidak ingin memegang tangan Viola seperti biasanya. Radit hanya berjalan lurus ke tujuannya, tanpa menengok ke belakang. Sandi berjalan paling belakang, dan Viola berada di antara Radit dan Sandi. Suara musik hingar-bingar sudah mulai terdengar sebelum Radit masuk ke dalam Sky Garden nightclub. Radit memilih tempat VIP dengan Sandi menemaninya di sampingnya. Dan Radit memesan beberapa minuman alkohol yang selama ini memang Radit sudah tidak meminumnya lagi. Tapi kondisi perasaan yang malam ini hampir mirip dengan kondisi perasaannya ketika melihat Nada sedang menelpon Dewa di Villa Puncak waktu itu, membuat Radit ingin menenggak alkohol. Radit tak berbicara apapun pada Viola maupun Sandi. Radit juga membiarkan Viola untuk berdansa di luar. Radit hanya duduk di dalam ruang VIP dan meminum minumannya, tanpa mengatakan apapun pada Sandi. Kegiatannya hanya menuang alkohol dari botol ke dalam gelas, meminumnya. Setelah habis, mengisinya lagi. Terus saja seperti itu sampai isi di dalam botolnya habis, dan meminta botol yang baru. Sayang, kenapa kamu hanya minum saja di dalam sini? Ayo kita keluar, menikmati musik dan berdansa untuk menghilangkan penat. Bujuk Viola saat masuk ke dalam ruang VIP dan mendapati Radit masih sibuk dengan minumannya. Lakukan saja apa yang kamu mau di sana, tapi jangan usik aku sekarang. Radit bahkan mengeluarkan kalimat yang tidak biasa dikeluarkannya kepada Viola selama 10 tahun pernikahan Radit. Hanya 2 kali Radit berkata kasar kepada Viola. Pertama saat melarang Viola yang sedang hamil besar untuk pergi ke Eropa. Dan kedua adalah saat ini. Dari tadi Radit tidak bicara dengan lemah lembut kepada Viola. Ada apa denganmu sayang? Kenapa kau bicara padaku sekasar itu? Kau menyakitiku. Menjauhlah dariku kalau kau tak ingin mendengar kata-kataku menyakitimu saat ini. Radit bahkan menyuruh Viola menjauh dengan sedikit ketus. Entah karena pengaruh hangover atau karena memang tidak bisa menguasai emosinya. Viola yang merasa kesal dengan apa yang baru saja dikatakan Radit, tidak menunggu lama lagi langsung keluar dari ruang VIP dan menghabiskan waktunya di luar untuk berdansa. Bahkan Viola sempat berkenalan dengan seorang pria bule yang memiliki kewarganegaraan sama dengan dirinya. Tuan muda, Anda sudah minum cukup banyak. Apa Anda ingin pulang sekarang? Sandi sudah mulai khawatir dengan kondisi Radit yang sudah menghabiskan 3 botol minuman di hadapannya. Radit menggelengkan kepala. Cukup diam dan temani aku di sini. Pastikan tidak ada orang yang mencoba mencari kesempatan di saat aku sedang mabuk. Perintah Radit masih cukup jelas kepada Sandi. Radit memang memiliki toleransi alkohol cukup baik. Karena dulu Radit memang banyak sekali minum alkohol dan sudah terbiasa dengan alkohol. Viola mengajarinya bagaimana cara minum selama Radit kuliah di England. Tapi sejak beberapa tahun lalu, memang Radit memilih untuk berhenti meminum alkohol dan ingin memperbaiki pola hidupnya. Hari ini pengecualian. Baik tuan muda, jawab Sandi mengerti yang diinginkan Radit. Mulai saat ini, kirim orang untuk selalu mengawasi Denada Aprilia. Jangan sampai ketahuan. Ikuti kemana dia pergi, apa yang dia lakukan, siapa yang ditemui. Semua tentangnya. Aku harus tahu setiap hari.